Bukalapak adalah salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia yang didirikan pada 10 Januari 2010 oleh Ahmad Saki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid. Ide awal Bukalapak lahir dari keprihatinan Ahmad Saki terhadap sulitnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Ahmad Saki yang merupakan lulusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung atau ITB memiliki visi untuk memanfaatkan teknologi dalam membantu para pelaku UMKM. Awalnya Bukalapak hanya berupa situs sederhana yang berfungsi sebagai perantara jual beli produk antara penjual dan pembeli. Kemudian Ahmad Saki dengan kedua teman lainnya ingin menciptakan platform digital yang dapat membantu UMKM untuk menjual produknya secara online dengan mudah. Hingga saat ini, Bukalapak terus berkembang menjadi ekosistem teknologi terintegrasi yang mendukung UMKM, warung, dan masyarakat umum. Sejalan dengan visi untuk menciptakan ekonomi yang adil untuk semua. Sebagai salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi, pada sistem informasi manajemen Bukalapak ada pemanfaatan TPS atau Transaction Process System, yang dimana Transaction Process System atau TPS sendiri adalah sistem yang dirancang untuk mengelola, merekam, dan memproses transaksi rutin secara efisien. Di Bukalapak sendiri, TPS berperan penting untuk menangani transaksi pembelian, penjualan, pembayaran, dan aktivitas logistik dalam ekosistem e-commerce. Di mana TPS ini di Bukalapak berfungsi sebagai pencatatan transaksi, otomisasi proses, pemantauan real time, serta integrasi dengan mitra. Sistem informasi yang digunakan oleh Bukalapak sendiri diantaranya ada ISS atau Executive Support System yang adalah perangkat lunak memungkinkan pengguna mengubah data perusahaan menjadi lamporan tingkat eksekutif yang dapat diakses dengan cepat, seperti yang digunakan oleh Departemen Penagihan, Akuntansi, dan Kepegawaian. ISS ini meningkatkan pengambilan keputusan bagi para eksekutif. Yang selanjutnya ada DSS atau Decision Support System. Adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data untuk memproses informasi dan menyediakan rekomendasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Selanjutnya ada manajemen relation governance, yang dimana merupakan sistem kerangka kerja atau pendekatan yang mengelola hubungan antara komponen teknologi, manusia, dan proses dalam sistem tersebut. MRG memastikan integrasi dan kerjasama yang efisien antara berbagai elemen untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan sistem informasi. Yang selanjutnya ada Customer Relationship Management. CRM ini sendiri adalah sebuah sistem yang dimana digunakan untuk membantu bisnis dalam mengelola hubungan dengan pelanggan maupun calon pelanggan. Yang tujuannya dengan penerapan CRM ini meningkatkan layanan pelanggan serta mendorong pertumbuhan penjualan. Sistem CRM ini dapat mengumpulkan data pelanggan dari berbagai saluran komunikasi, seperti situs web, email, telepon, chat, maupun media sosial. Data tersebut kemudian tersimpan di database terpusat dan dapat diakses oleh banyak tim dalam satu organisasi atau bisnis. Yang selanjutnya ada Supply Chain Management, di mana Supply Chain Management atau manajemen rantai pemasok mengacu pada bagaimana suatu barang diproduksi atau kemudian didistribusikan kepada konsumen. Dalam rantai pasokan terdapat beberapa elemen seperti supplier, manufaktur, retail, dan konsumen. SCM ini memastikan bahwa setiap elemen dalam rantai pasok ini bekerja secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, serta memberikan nilai terbaik kepada pelanggan. Yang kemudian, hal-hal tersebut juga mendukung dan membawa berbagai kelebihan kepada Bukalapak. Di antaranya di mana aplikasi Bukalapak ini menyediakan navigasi pencarian yang dapat diatur dengan sesuka hati dengan dua mode tampilan. Ini dapat menyesuaikan pencariannya dengan setiap pengguna. Selanjutnya juga hasil dari pencarian ini yang sangat membantu, di mana hasil pencarian dirancang untuk mengarahkan pengguna ke produk yang paling sesuai. Selanjutnya, tidak semua marketplace menyediakan opsi ini, yakni dapat berbelanja tanpa melakukan transaksi.
Sedangkan di Bukalapak sendiri memungkinkan pengguna baru untuk langsung bertransaksi tanpa harus membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya, estimasi biaya pengiriman produk yang tampak jelas. Kemudian tersedia berbagai metode pembayaran dan transfer yang cukup lengkap, seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet, hingga pembayaran melalui gerai minimarket. Selanjutnya, Bukalapak menjamin pengiriman barang dilakukan maksimal dalam 2 hari kerja setelah pembayaran. Hal ini menunjukkan komitmen Bukalapak dalam memberikan layanan pengiriman yang cepat dan efisien. Selanjutnya, dengan pemanfaatan teknologi, ini perlu adanya maintenance atau pemeliharaan sistem informasi, di mana dengan pemanfaatan teknologi juga perlu adanya pemeliharaan. Ini memberikan dampak yang positif. Yang pertama, di mana tampilan dan fitur akan terus berkembang. Tujuannya untuk memperbaiki pengalaman pengguna serta menambah kemampuan baru. Yang selanjutnya, aplikasi menjadi lebih cepat dan mudah diakses. Selain itu juga proses pemesanan dan pembayaran berlangsung cepat, serta data produk yang semakin lengkap, sehingga juga membawa kapasitas penyimpanan server menjadi lebih besar. Peningkatan ini memungkinkan server untuk menangani kebutuhan penyimpanan yang lebih besar, serta mendukung kinerja aplikasi dan memastikan kelancaran operasional meskipun volume data terus bertambah. Selanjutnya, membangun jaringan kemitraan yang semakin luas. Ini menunjukkan bahwa hubungan kolaboratif dengan berbagai pihak seperti pemasok, distributor, dan pelanggan atau institusi lain semakin berkembang. Dan yang terakhir adalah keamanan transaksi yang semakin kuat. Dengan perkembangan teknologi, juga dengan pemeliharaan sistem informasi yang tepat atau maintenance yang sesuai, ini membawa perlindungan untuk melindungi data dan proses transaksi. Serta yang terakhir adalah fitur pengelolaan stok semakin bagus. Dengan maintenance yang tepat akan membawa sistem untuk memberikan kemudahan dalam memantau jumlah stok, melacak pergerakan barang, serta mengatur pengisian stok. Selain itu juga ternyata pemanfaatan teknologi juga memberikan dampak yang negatif. Dampak negatif ini tersendiri juga memungkinkan karena kekurangan akses ataupun kurangnya maintenance. Di antaranya adalah proses upload gambar dan data produk yang lama dilakukan oleh penjual, di mana ada kalanya penjual lama mengupload data gambar, sedangkan hal ini sangat dibutuhkan oleh pihak konsumen, sehingga dapat mengetahui sebagaimana bentuk dari produk tersebut. Selanjutnya juga proses pembayaran yang tertunda. Sistem yang seringkali error mengakibatkan proses pembayaran yang tertunda ini menjadi dampak yang negatif dalam proses transaksi maupun pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, gambar yang diupload menjadi tidak sempurna. Hal ini disebabkan oleh karena kompresi yang berlebihan atau format file yang tidak sesuai. Serta yang terakhir adalah proses pencarian akan berlangsung lama bahkan error. Ini memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi mengalami keterlambatan yang signifikan dalam memproses permintaan pengguna. Oleh sebab itu, untuk menangani masalah-masalah tersebut, dampak negatif tersebut, perlu adanya maintenance atau pemeliharaan sistem, sehingga akan memberikan kemudahan bagi segala pihak, bagi perusahaan itu sendiri, bagi mitra maupun bagi konsumen, sehingga dapat terjadi transaksi ataupun layanan yang berkualitas memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait perusahaan Bukalapak. Apabila ada salah kata dan kekurangan jelas dalam penyampaian materi, saya mewakili kelompok mohon maaf dan terima kasih.